ketika kita memasuki sesuatu harus punya unggah-ungguh, teman. Yuk kita lanjut. Nah ini kita masih apa? Masih menunduk, teman. Oke, ada suara kelintingan. Kalian dengar nggak? Ada suara kelintingan. Masya Allah. Di sana apa ya? Kok ada apa ini ya? Ada selambu kuning atau kain kuning, teman. Dan di sini asapnya lo mulai terasa asapnya ini. Oke, Sobat Cakra Panorama, kali ini kita berada di Kabupaten Mojokerto dan saat ini kita berada di Pacet Selatan. Nah, setelah ini nanti kita akan coba memasuki sebuah lorong yang dimana lorong ini tak berujung. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Oke, kita saat ini akan coba masuk ke dalam, yang dimana di sini juga ada pintu, teman-teman. Pintunya ini dari besi, ya. Dan kemarin juga sempat ada acara sedekah bumi, makanya dikasih jalur. Yuk kita ikuti perjalanan saya. Di atas ini itu tertulis Gua Puduk Kursi, teman-teman. Artinya Gua Puduk Kursi itu biasanya di tempat yang tinggi ya. Nah, kita coba langsung masuk ke dalam. Nah, di depan pintu ini itu juga ada namanya apa ini? Sesajen ya. Ada sesajen. Di sini juga ada kendil atau kendi orang-orang zaman dulu itu untuk minum. Kemudian juga ada air putih dan kopi. Di sini juga ada minyak wangi, teman. Coba saya bawa. Ini minyak misik ya. Ini biasanya untuk apa ya? Ngundang lelembut, teman-teman. Wangi. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini juga ada kembang kandil, teman-teman. Nah, ada kembang kandil seperti ini. Ini tidak luput dari kepercayaan orang-orang dulu masalah sesajen. Ini pasti tidak pasti ikut terus ya ini kembang kandil ini. Yuk kita jelajahi. Nah, ini juga bekas kayaknya ini bekas digali, teman. Bekas digali. Kok di sini juga kayaknya sih ada ruangan lagi gitu loh. Seperti ada ruangan yang cukup dalam tapi masih tertimbun oleh tanah gitu loh. Nah, ini juga kayak apa ya? Kayak kalau dibuat aki itu kayak serabut macan gitu loh, kayak macan ya. Nah, oke, coba kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita itu harus menunduk. Kalau orang zaman dulu itu diajarkan tata krama ketika kita memasuki sesuatu harus punya unggah-ungguh, teman-teman. Yuk kita lanjut. Nah, ini kita masih apa? Masih menunduk, teman-teman. Oke. Di sini itu ada dua lorong. Yang pertama ke sana. Pertama ke sana dan yang kedua itu ke sini. Ada dua lorong. Coba kita telusuri ke sini dulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Zaman dulu ya, di zaman penjajahan Belanda. Ini mungkin ada entah di era zaman penjajahan Belanda atau memang sebelum itu sudah ada. Karena ini malah mirip tambang, teman-teman. Sini coba agak dalam. Nah, ini kedalaman kurang lebih sekitar 4 meteran. Dan yang lebih unik di atas itu kayaknya ada lorong lagi ini ya. Kayak ada lorong dan berwarna merah ini.
Nah, kayaknya ada lorong lagi, teman-teman. Di sana itu ada lorong ya, sebelah mana itu ada lorong yang ke sana. Dan gua ini ternyata adalah 3 lantai, teman. Yuk, ikuti perjalanan saya. Dan kita harus hati-hati, dan kayaknya sih auranya ini sudah cukup mistis banget ya. Terasa banget auranya. Dan di sini juga ada sesajen ya. Sesajen yang cukup ditutupi dengan kain yang kuning. Ditutupi kain yang kuning seperti ini, dan ada uangnya. Nah, ini ada uang 100. Ada uang 100, dan ini juga ada, kita buka sedikit ya, teman-teman. Ternyata batu ya. Batu yang menyerupai prasasti. Nah, ternyata teman-teman, di sini ada beberapa batu yang memang bentuknya mirip-mirip. Ya, seperti pusaka. Oke. Yuk kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi lorongnya ini, kalau kita jelajahi itu banyak sekali lorong-lorong. Kemudian ketika kita jangan sampai tersesat ya, karena kalau kita salah jalur pasti nggak akan nyampe, teman-teman. Nah, saya bilang tadi ada 3 lantai ya, ada 3 lantai. Kemudian nanti kita coba turun lagi ke sana, ada lantai lagi ke bawah ini. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita memasuki ruangan yang agak ke bawah sedikit, ini ada bunga. Nah, bunga ini mungkin ini adalah salah satu sesajen ya, karena ini bunganya ini baru. Kalau kita lihat ini bunganya baru, teman. Ini sesajen yang dimana beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu di sini itu ada namanya sedekah bumi. Ya, sedekah bumi, ingat sama leluhur, dan menebar bunga seperti ini ya, demi keselamatan ya. Kalau ngomong kepercayaan itu kepercayaan masyarakat itu beda-beda, atau keyakinan masyarakat itu beda-beda. Apalagi kalau kita Jawa, masalah sesajen bunga ini adalah hal yang lumrah dan biasa. Jadi jangan kaitkan dengan agama ya. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya ada ruangan lagi ya, ada ruangan lagi. Cuma ini sudah buntu, teman. Di situ ada ruangan lagi, cuma saya tidak berani ya, karena takut longsor. Yuk kita lanjut ke sini aja ya. Kita lanjut ke sini. Ya, kita lanjut. Dan di sini itu ternyata cukup mencekam ya. Ini, teman ya, ini dari warna merah, tapi yang lebih menakutkan lagi adalah ini. Menakutkan ini yang menakutkan ya. Apa ya? Nah, rompal mudah ini tanahnya ya. Tanahnya ini mudah. Rompal. Nah, ini yang bikin saya merinding masuk sini itu sebenarnya. Bukan apa-apa ya. Dan tingginya kurang lebih 3 meter, teman. 3 meter. Kalau saya ini sekitar 160 up ya, tapi ini sekitar 3 meteran ya, 3 meter atau 2 meter setengah. Yuk kita lanjut. Lagi dan lagi, teman. Lagi dan lagi kita menemukan sebuah ruangan ya. Ruangan yang berbeda. Jadi tadi di sana ada pertigaan yang lurus sama ke kiri. Di sini juga ada lurus sama yang ke kiri. Kita ambil ke kiri dulu ya. Oke. Nah, semacam ini ya, teman-teman. Coba kita, karena kita merinding ya, kita nggak tahu ya di depan kita itu ada apa. Karena kita bulu kuduk saya itu merinding, teman. Karena menunjukkan di sini tuh aura yang cukup kuat ya. Auranya di sini. Oke. Nah, di
sini ternyata ada ruangan-ruangan, entah ini buat digali sengaja buat untuk bertapa atau memang sik, ada ruangan, ada suara ya, ada suara dari sini teman. Ada suara kelintingan. Kalian dengar nggak? Ada suara kelintingan. Masya Allah. Di sana apa ya? Kok ada apa ini ya? Ada selambu kuning atau kain kuning ya teman. Dan di sini asapnya lo mulai terasa asapnya ini. Di sini juga ada kelelawar kecil ini. Oh, ada kelelawar. Oke, kita sudah sampai. Nah, ini yang lebih mencekam ini ya. Ini ada tempat apa ini kurang tahu juga. Nah, ada pusaka seperti pusaka dan ini lancip teman. Ini lancip loh, lancip. Coba kita ada ruangan lagi. Siapa ya? Ono apa iki? Kok ada orang bertapa itu? Ono wong. Masya Allah, aku wedi aku. Ada orang bertapa teman di sana ternyata. Aduh. Yuk kita lanjut lagi. Di sana itu ya, ternyata masih ada orang yang bertapa di sebelahnya tirai teman. Ayo coba, ayo kita ke sana dulu. Aduh. Nah, teman-teman, tapi ini ya, di sini juga konon katanya juga tempat lorong misterius yang tembus ke Mekah, teman-teman. Tembus ke Mekah dalam arti itu orang yang bermeditasi di sini mungkin secara sukmanya atau apa kurang tahu juga, tapi ada yang seperti itu. Ayo. Oke. Kok mata saya gelap ini? Di sana tuh ada gentong, teman. Ada gentong. Ayo, teman. Di sini batu batanya merah dan batu bata apa namanya? Tanahnya tuh merah, teman, di sini. Rempul. Dari sini juga ada lorong lagi ya. Ada sebuah lorong yang tapi nggak tahu ya tembus kemana ya. Tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Karena banyak sekali lorong-lorong yang ada di sini, teman-teman. Wow. Seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh ada 3 lantai, teman. Ya, 3 lantai. Ini kita di lantai tengah atau lantai 2. Terus ada lagi bawahnya. Terus nanti di sana itu ada lorong lagi, teman. Nah, semacam ini ya lorongnya, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Coba kita kesana dulu ya. Oke. Ini ya teman-teman ya, kita explore sendiri hari ini. Biasanya tuh kalau kesini tuh rame-rame. Nah, saya curiga ya teman-teman ya, karena di sini tuh masih ada penggalian karena banyak sekali batunya itu kayak ditata, teman, kayak ditata seperti itu. Nah, di sini itu juga ada kendi ya, ada gentong, teman-teman. Ada gentong yang airnya cukup jernih sih sebenarnya. Nah, jernih banget. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar biasanya untuk berobat, teman-teman, untuk berobat, pengobatan dan sebagainya. Karena ini airnya langsung netes dari gua, di atas gua, teman-teman. Wow. Nah,
semacam ini. Oke. Airnya sangat jernih sekali ya, teman-teman. Nah, ini bisa untuk minum ya, untuk minum karena airnya sangat jernih dan seger. Nah, sini juga ada bunga ya. Mungkin untuk ritual yang biasanya mandi pakai bunga ya. Di sini sama ada daun sirih juga, teman-teman. Oke. Ya. Di sini juga ada ruangan, tapi kita tidak ke sana karena di sana saya tahu itu buntu ya. Kita langsung aja balik ya. Ini buntu, teman-teman. Tidak ada ruangan lagi. Yuk kita lanjut ke lokasi tersebut, ke lokasi yang lainnya ya. Jadi kita telusuri karena memang gua ini tuh mirip labirin, teman-teman. Mirip labirin. Nah, ini satu lagi ya. Ini ada lorong yang tak pernah dijamah oleh orang ya, karena turun ke bawah semakin dalam itu, kalau kita turun itu kita harus naik tangga ya, pakai tangga kita turunnya. Jadi nggak bisa langsung turun karena tidak ada akses jalannya, teman-teman. Ini yang konon katanya itu bisa tembus sampai Mekah ya, entah itu dalam arti hanya sukmanya saja atau memang secara batiniah saja. Ini kita tidak tahu, wallahu alam, tidak tahu kebenarannya. Tapi memang keyakinan masyarakat seperti itu. Yuk kita lanjut. Oke, teman-teman. Dari kejauhan bisa kita lihat ya, di sana ada semacam payung, kemudian ada bendera dan ada kain yang berwarna kuning. Yuk kita lanjut ke sana. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat yang ada di Bali itu ya, sesajen-sesajen semacam ini itu hal yang biasa dan banyak sekali kita temukan. Kalau di Bali itu di tiap pohon, kemudian di tempat-tempat yang keramat, itu pasti setiap di tempat itu ada semacam ini ya. Jadi semacam kayak ada apa ini ya, tempat sesajen, dan ada dupa-dupa. Di sini juga ada kemenyan kalau nggak salah. Ini baunya sangat menyengat sekali. Dan juga ada kendi-kendi ya, Sobat Cakra. Dan ini kalau masyarakat Jawa pada zaman itu ya, tempat-tempat yang keramat itu dikasih simbol ya. Kenapa warna kuning ya? Saya juga nggak tahu ya. Kebanyakan warna kuning dan seperti di Bali itu. Oke, kita lanjut. Kayaknya ini jalan keluarnya, teman-teman. Kita belum tahu juga sih. Nah, ini juga ada lorong-lorong. Entah saya bingung atau memang ini adalah jalan keluar. Saya juga kurang tahu. Tapi coba kita lanjut ya, karena memang lorong ini katanya itu berhubungan. Kalau nggak tahu jalan keluarnya, kita akan muter lagi, teman-teman. Muter lagi dan akhirnya kita tidak bisa keluar. Ayo kita ke sini ya. Bau apa ini? Oke. Oh iya, ini jalan keluarnya. Ya, Sobat Cakra. Oke, Sobat Cakra, kita mungkin sudahi saja explore kita kali ini ya, perjalanan kita kali ini, karena ini kita sudah sampai di pertengahan jalan yang dimana ini adalah pertigaan pertama yang nanti menuntun kita atau petunjuk arah kita akan keluar. Yuk